Halo Sobat Nova, selamat datang di podcast inspiratif Teva JTI Innovation yang akan menemani harimu dengan cerita-cerita inspiratif dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Aku Homsin, host kalian hari ini. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, seorang mahasiswa dari Teknik Informatika yang berhasil lolos dalam program Indonesian International Student Mobility Awards. Penasaran banget bukan bagaimana pengalaman dan keseruan beliau di sana? Langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini yaitu Mas Torik. Halo Mas Torik. Ya, terima kasih. Bisa duduk ya. Sudah mau undang-undang saya. Oke, selamat datang Mas Torik di podcast inspiratif Teva JTI Innovation. Nah, gimana kabarnya nih setelah pulang dari Portugal Mas Torik? Wah, baik. Tapi ya karena udah kebiasaan sama panas di sana, sama dingin di sana, jadi di sini agak panas lah. Oke, mungkin teman-teman dari TI atau dari Polijen nih penasaran apa sih itu ISMA? Mungkin Mas Torik bisa ceritakan sedikit mengenai ISMA itu, Mas. Oh, ya ISMA ya. Kalau dari pengertiannya, ISMA itu hampir sama kayak seperti pertukaran pelajar ya. Cuma nggak ada pelajar yang datang ke kita, sedangkan kita yang dikirim oleh negara ke negara-negara lain. Contohnya kayak Portugal nih, tujuannya untuk kayak ekspansi budaya dan juga mempelajari sistem pendidikan di sana. Kita juga belajar mata kuliah di sana, mau itu satu jurusan ataupun lintas jurusan seperti itu. Mas Torik kemarin kebetulan keterimanya di jurusan apa Mas? Apa sejalur atau beda jalur dengan jurusan Mas Torik? Nah, ini agak lucu masalahnya. Kalau kan saya masuknya di Politeknik University of Porto. Nah, saya waktu milih daftarnya itu milih ke ICT. Soalnya udah konsultasi nih sama Kaprodi, katanya ICT itu sejalur sama Teknik Informatika. Nah, pas saya sampai di sana ternyata ICT di Eropa itu ternyata Teknik Elektro. Kayaknya seru banget ya. Wah, cerita dari Mas Torik ini. Seru. Mungkin ini Mas, kesan Mas Torik, kesan pertama waktu nyampe di Portugal itu gimana sih Mas? Bisa sharing bareng kita di sini. Kesan pertamanya Portugal gimana ya? Bersih dan gak ada motor. Itu sih yang paling menurut saya oke lah. Nggak ada shock culture gitu Mas waktu Mas Torik nyampe di Porto, oh budayanya beda gini. Ya culture shocknya apa ya? Oh iya, pejalan kaki didahulukan. Jadi misalnya kalau kita mau nyebrang jalan nih, ada mobil lewat cukup kencang nih. Set. Nah kalau kita mau nyebrang, dia itu pasti berhenti. Seperti itu. Jadi benar-benar kayak mau nyebrang nih, nunggu dulu nih, kayak ada yang kosong, tiba-tiba ada mobil berhenti. Nah itu jadi agak kaget juga, kok tiba-tiba dia berhenti, ada apa? Dan ternyata itu memang nunggu kita buat jalan duluan, seperti itu. Oke, mungkin kesan yang paling diingat sama Mas Torik selama di Portugal apa nih Mas? Kesan yang paling itu ya, selama di Portugal kan saya ada di kota turis ya, mungkin di pemandangan sama arsitekturnya yang menurut saya luar biasa cantik. Soalnya Porto ini sudah kota turis dan kotanya ini masih banyak arsitektur tua, jadi kayak berkesan banget gitu pemandangannya. Oke, itu mungkin suasana di Portugal ya Mas. Ini masalah suasana kuliah di Portugal nih Mas, dengan Indonesia pasti beda kan? Oh iya, beda banget. Kalau misalnya kuliah di Portugal nih, saya cuma ambil 4 mata kuliah, dan itu ada praktikum dan juga teori. Di Portugal tuh teori itu anggap aja sunnah lah ya, jadi nggak perlu masuk pun nggak dihitung juga absennya. Jadi yang benar-benar perlu masuk itu cuma di praktikum doang. Untuk dosen di sana itu benar-benar kayak suportif sekali lah sama mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kalau misalnya kita ada kesusahan di tugas kayak gini atau ada mau persiapan semester nih, kita cukup email ke Outlook-nya dosennya. Kita mau ketemuan jam berapa, mau bahas soal-soal ini, dosennya pasti jawab. Seperti itu. Untuk fasilitas yang didapat sama Mas Torik nih selama kuliah di Portugal,
Mungkin bisa cerita sedikit. Fasilitas ya juga ya jelasnya kelas-kelas dan juga komputer-komputer yang dipakai itu udah disediakan di kampus. Habis itu yang paling membantu lah ya, membantu dalam hal finansial aja. Iya. Itu ada kartu Andante namanya. Kartu Andante apa itu? Kartu Andante itu kartu untuk masuk ke transportasi umum. Nah, enaknya untuk di Portugal ini kartu Andante untuk mahasiswa di bawah umur 23 tahun itu gratis. Jadi tiap bulan itu cuma perpanjang aja di stasiun. Jadi kita bebas pakai metro ataupun bis untuk satu kota. Jadinya untuk transportasi itu paling membantu di fasilitas itu. Wah, menarik banget bukan cerita dari Mas Torik ini. Mungkin kira-kira dari pengalaman belajar di sana Mas, apa saja sih ilmu atau keterampilan yang sangat berguna bagi Mas Torik? Untuk keterampilan paling berguna mungkin di itu ya, mungkin di perhitungan listrik lah ya. Soalnya kan saya teknik elektro. Nah di situ kita ngitung-ngitung kayak tegangan listrik, habis itu kabel-kabel apa aja yang dibutuhkan, cara ngatasin kalau misalnya ada kebocoran listrik itu kayak seperti ini, harus dikasih bahan-bahan ini seperti itu. Oh. Kuliah ngomongin masalah manfaat kuliah nih, pasti banyak banget teman-teman kita dari Poli J yang mau kuliah di luar negeri tapi masih kepikiran tuh Mas. Mungkin ada sedikit tips atau trik dari Mas Torik gitu untuk teman-teman. Oh, gimana untuk teman-teman untuk kuliah di luar negeri? Iya. Mungkin kalau misalnya kalian mau kuliah ke luar negeri ya, minimal pelajari bahasa yang ada di sana, meskipun dikit. Mau berhitung kah atau mau apa? Soalnya kalau kalian mau belanja dan tiba-tiba staffnya nggak bisa bahasa Inggris, itu agak runyam lah. Nah, jadi itu tips pertama, pelajari bahasanya, seenggaknya sedikit aja, seenggaknya. Jadi basic conversation itu masih bisa. Habis itu kedua, benar-benar siapin buat culture shock. Benar-benar harus open minded ya, karena kita kebudayaannya beda-beda, kita juga nggak bisa kayak ini salah enggak, kita benar-benar harus open minded di sana, soalnya memang culture-nya beda dan kita adalah sebagai pengunjung di sana. Itu mungkin bisa spill nih, kan Mas Torik udah beberapa bulan nih di Portugal, sudah bisa bahasa Portugal gak Mas? Wah, belum. Iya. Belum, susah bahasa Portugal. Wah, beda dengan bahasa Inggris di Portugal gitu atau gimana Mas? Bahasa Portugal itu bacanya gampang, cuma untuk pronunciation-nya itu susah. Sama kayak kata-kata teman-teman saya yang mumpung saya kan di kelas internasional, jadi ketemu orang Polandia, orang Rusia, orang Amerika kayak gitu. Nah katanya orang-orang ini bahasa Portugal itu kayak ngomong bahasa Spanyol tapi logatnya Rusia kayak gitu. Menarik banget bukan? Gimana nih dari teman-teman Sobat Nova, ada kepikiran nggak kalau kalian pengen kuliah di luar negeri? Nah, yang paling penting nih Mas buat Sobat Nova yang tertarik ikut ISMA atau program kuliah di luar negeri gitu ya, boleh kasih tips lolosnya nih, tips lolos seleksi untuk program ISMA atau program dari Kemendikbud ke luar negeri gitu Mas. Oke, untuk program ke luar negeri terutama dari Kemendikbud ya, kalau dilihat dari pendaftaran ISMA kemarin itu memang lebih diberatkan ke sosial kalian, bagaimana kalian itu berorganisasi, bagaimana interaksi sosial kalian, dan juga bagaimana cara kalian problem solving. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat organisasi nih banyak nih, itu bisa dimasukkan ke ISMA. Oh, ada volunteering di sini nih, terutama itu di bagian sosial, masukin aja nggak apa-apa. Dan juga banyakin pengalaman-pengalaman kayak gitu juga. Nah, soalnya ISMA yang dicari memang di problem solving sama sosialnya yang dicari, karena kita ekspansi budaya juga ke sana. Kita juga dapat tugas-tugas untuk ekspansi budaya. Jadi saya kan dapat tugas culture exchange. Nah, kita bikin acara nih buat memperkenalkan budaya Indonesia di kampus itu. Nah, gimana caranya kita problem solving itu, dan bagaimana kita mensosialisasikan culture exchange ini nih ke
orang-orang di sana supaya mereka mengerti dan tertarik dengan budaya kita seperti itu. Oh, kalau kita semisal nih Mas sudah punya basicnya di problem solving, kemudian kita sudah aktif di organisasi, tapi kita terutama aku nih ya, yang nilai TOEFL-nya kecil, gimana nih Mas? Ada tips nggak buat kita-kita yang kesulitan di TOEFL-nya itu Mas buat seleksi? Ya gimana ya, belajar lagi sih kalau menurut saya. Soalnya TOEFL kan benar-benar nilai konkret. Kalau misalnya kalian memang cukup lemah di TOEFL, kalau menurut saya praktek terus, belajar terus sampai seenggaknya nilai TOEFL-nya ya di atas 6,5 harusnya udah aman sih itu untuk nilai TOEFL. Jadi mungkin nggak ada tips dan triks ya, soalnya itu nilai konkret. Dan kalau misalnya nilai TOEFL kalian jelek, kalian juga pasti bakal susah di sananya. Seperti itu. Oke, mungkin motivasi Mas Torik untuk kuliah atau ikut ISMA ini apa Mas? Motivasi saya itu anggap aja ini, dulu saya SMA itu punya teman. Ya. Nah, kita itu janji tuh kalau misalnya kita kuliah nih ambil beasiswa ke luar negeri bareng-bareng. Cuma ya mohon maaf teman saya udah meninggal. Seperti itu. Nah, jadi saya cukup menggebu-gebu lah kalau misalnya dari Kaprodi nih dapat kesempatan buat dapat beasiswa ISMA. Itu motivasi saya untuk fulfilling the promise fulfilling the promise. Sama ya memang coba-coba aja kuliah di luar negeri itu kayak gimana sih, apakah memang sebagus yang mereka ucapkan atau memang ekspektasi saya aja yang ketinggian, seperti itu. Oke. Menurut Mas Torik nih, kenapa sih kita sebagai mahasiswa Poli J harus berani mencoba kesempatan seperti salah satunya ISMA ini, Mas? Kalau menurut saya, experience yang kalian dapatkan dalam ISMA itu bisa dibilang cukup luar biasa. Kalian itu diajarkan bagaimana untuk bersosialisasi secara formal, bukan hanya dengan orang Indonesia, tapi dengan juga orang di luar negeri. Kita punya budaya-budaya yang beda-beda. Kita juga mempelajari budaya-budaya yang di sana. Dan kita juga mengajarkan mereka budaya-budaya kita. Jadi experience yang kita dapatkan itu benar-benar luas. Saya bisa kenal orang dari Finlandia, orang dari Rusia, ada juga yang dari Vatikan, teman saya, kota suci Kristen itu. Nah, seperti itu. Jadi experience-nya itu kalian wajib coba. Dah, gitu aja. Oke, jadi selain kita memperluas skill, kita juga memperluas networking-nya ya, Mas? Ya, networking itu butuh sekali. Apalagi kalian kalau bisa connect LinkedIn sama dosen-dosen situ, wah keren sih. Bisa dapat project dari luar negeri gitu ya, Mas? Iya, benar. Itu sangat bermanfaat nih buat kita sebagai mahasiswa ya. Nah, sekarang saatnya sesi Q&A. Nah, beberapa Sobat Nova udah kirim pertanyaan nih, beberapa pertanyaan. Yuk kita baca ini, Mas. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi homesick saat di luar negeri, Mas? Wah, homesick ya? Iya. Wah, ini saya sering sih kalau homesick ini. Ya, pengen nangis dikit lah. Tapi kalau dari saya itu sering-sering komunikasi sama orang tua. Sering-sering komunikasi sama orang tua. Bahwa memang homesick itu kayak jujur pas saya homesick itu perih banget. Tapi karena memang saya sering komunikasi sama orang tua, jadi rasa homesick itu bisa teredakan lah, meskipun sedikit, tapi seenggaknya teredakan. Jadi nggak pengen nangis aja gitu. Oh, ya karena kita sebagai mahasiswa perantau ya, terutama pasti ada rasa homesick, apalagi di luar negeri gitu ya, Mas. Benar. Oke. Yang kedua, apakah biaya hidup di Portugal terjangkau nih untuk mahasiswa? Itu pasti kepikiran juga ya, kita sebagai mahasiswa mau kuliah di luar negeri nih, biayanya dapat dari mana? Terus gimana ya? Untungnya di Portugal ini bisa dibilang sangat terjangkau daripada daerah-daerah Eropa lainnya, seperti itu. Soalnya pengeluaran saya di Portugal itu untuk makan paling cuma 1.700.000 lah untuk pengeluarannya, dan itu benar-benar lebih murah daripada kayak di Barcelona atau di Madrid, apalagi Perancis dan juga Jerman. Wah, itu lebih mahal lagi di situ. Oke, jadi lebih terjangkau gitu ya, Mas, untuk kita mahasiswa dari Indonesia yang mau keluar negeri gitu ya. Lebih terjangkau. Oke, dan yang terakhir nih, ini mungkin yang agak riskan ya, Mas. Tips memilih mata kuliah yang sesuai dengan
kita saat exchange gitu Mas? Saat exchange, usahakan, ini kesalahan saya. Usahakan cek website universitasnya juga. Seperti itu. Nah, kan saya udah ngomongin tadi kan, soalnya ICT di Asia ini teknik informatika dan sedangkan ICT di Eropa ini ternyata teknik elektro. Itu karena saya dan juga kawan-kawan itu nggak ngecek website dari kampusnya sendiri. Nah itu cukup research aja terus, cek entah itu sosial media dari kampusnya atau website dari kampusnya. Biasanya website dari kampusnya tuh udah nyiapin kayak silabus yang mau dipelajari dan juga mata kuliahnya juga seperti itu. Oke, gimana nih pertanyaan-pertanyaan kalian sudah terjawab belum? Nah, mungkin Mas ada sedikit pesan atau kata-kata nih buat teman-teman, buat motivasi gitu Mas, biar kita menggebu-gebu untuk ikut program kuliah ke luar negeri gitu ya Mas, apalagi kalau gratis gitu. Wah iya, mungkin cukup pesan aja ya. Kalau misalnya memang ada kesempatan di depan mata kalian, terus kejar. Entah meskipun sekecil apapun cahaya yang ada di ujung itu, kejar saja. Siapa tahu kita bisa menggapainya. Ya mungkin kita bakal gagal, tapi kita nggak pernah tahu kapan kita akan sukses. Oke, wah seru banget bukan ngobrol bareng Mas Torik ini. Sebelum kita tutup, mungkin dari Mas Torik lagi ada kata-kata yang bisa diingat buat teman-teman kita nih, buat Sobat Nova. Apa ya kata-kata ya? Waduh, saya bukan puitis masalahnya ini. Mungkin pakai bahasa Portugalnya Mas, gitu Mas. Wah bahasa Portugal mah kurang bisa saya. Kata-kata ya. Wah ini yang agak bingung sih saya. Ya tadi pesan tadi sih. Jangan pernah menyerah pada mimpi kalian sih. Jangan pernah menyerah pada mimpi kalian gitu. Pasti kalau kita usaha, doa dan juga niat pasti ada jalan. Oke. Makasih banget Mas Torik buat cerita dan juga inspirasi buat Sobat Nova nih. Semoga sukses terus dan ilmunya bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, Sobat Nova, ternyata kita sudah di penghujung acara nih. Itu dia cerita inspiratif dari Mas Torik yang sukses menembus ISMA dan belajar di Portugal. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian untuk terus berani bermimpi dan mencoba hal baru. Jangan lupa follow akun media sosial Teva JTI Innovation biar gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Aku Om Sin, pamit undur diri, sampai jumpa di episode lainnya. See you!